Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang cerah ini kita dapat bersama-sama bermuajahah, berkumpul di majelis yang berbarokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sedaya sehat ya Bu? Ini batal sehat tidak disuntik nampak dokter. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita menuju jalan yang terang benderang ini, yakni agama Islam. Yang kami hormati, yang terhormat Romo Yai Husein Abdul Rahman selaku pengasuh Yayasan Darul Mukmin, Bapak Jayadi selaku pembina Yayasan Darul Mukmin, pengurus Yayasan Darul Mukmin, Dr. Alimuddin, Dr. Saila dan Dr. Jayanti dari Rumah Sakit Prima Husada yang kami hormati, Bapak Ibu wali murid PAUD terpadu Darul Mukmin, ada yang dari RA, ada yang dari Taman Batita, ada yang dari kelompok bermain nggih. Sedaya hadir nggih? Boten. Tentu minggu pokoknya aja. Dan juga peserta diklat program pendidikan kecakapan kerja Kabupaten Pasuruan yang hari ini juga ikut bergabung bersama kita bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita dapat bersama-sama saling menambah ilmu, saling berdiskusi yang nantinya akan langsung dipandu, dijelaskan oleh pihak dari Rumah Sakit Prima Husada. Nah ini Bu, ini kita berdiskusi parenting seputar kesehatan. Oke, ada saya pakai panjenengan, saged tanya-tanya, saged konsultasi menawi ada yang perlu ditanyakan. Aku kok ini boleh ditanyakan. Ini, monggo saged geser biar semuanya bisa masuk. Baiklah, untuk susunan acara pada pagi hari ini yaitu kita akan ada reward penghargaan kepada anak RA atau kelompok bermain dalam proses bank organik kita selama 1 bulan lebih, berjalan hampir 2 bulan. Kita sudah ada yang namanya bank organik sing putrane panjenengan betul sampah kulo bikin video kasih ingat dari seminggu sekali. Nah, itu kita ada reward bagi siswa yang membawa sampahnya teladan dan sampahnya sudah sesuai dengan karakter yang kita inginkan. Dan itu nih, harapannya tetap nanti setelah liburan anak-anak tetap masih dibawakan sampah dari rumah, nggih. Tapi yang nggak bisa ngoni, soalnya nggak bisa ngoni bawa sampah. Baik, langsung diumumkan nggih. Nah, ini ada sedikit hadiah. Ini jangan dilihat dari harganya, Bu. Harganya sampean tuh dewe iso. Tapi kita maunya itu anak-anak itu ya Allah bawa sampah itu hadiah. Dan yang bawa semakan. Ini maksudnya. Nah, paling bawa semakan paling tak kasar ini hadiah ini gede. Nah, berhubung itu sampai bisa ini hadiah. Ngaten gitu nih, langsung saya umumkan ini sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Jadi setiap putaran dengan bawa sampah itu kita ada checklistnya dan lihat jenis sampah yang dibawa. Kak pokok bawa, oke? Nah, boleh maju ke depan yang saya panggil Ananda. Yang maju Ananda apa kali ibu? Kali ibu. Oh, tadi nanti yang maju ibu sama anak Ananda Isti hadir pada Ananda Isti baca hadir pun teman-teman nanti dan yang kedua Ananda Trisna hadir. Boleh tepuk tangan. Monggo silakan maju Bunda Trisna sama Mas Trisnanya sama Ananda. Sini adiknya. Sendokan.
Nah, pun dilihat dari harganya ya Bunda. Insya Allah bermanfaat. Insya Allah ini bisa menjadikan semangat putra-putra sedoyo kesane bawa sampahnya lebih aktif lagi. Ngaten nggih? Langsung kita masuk rangkaian acara selanjutnya, yaitu parenting kesehatan. Parenting seputar kesehatan, narasumber langsung dari Rumah Sakit Prima Husada. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya dari Prima Husada Sukoharjo berterima kasih atas undangan untuk pengisian akte materi, sekaligus nanti dari kami juga ada tambahan materi terkait ke-COVID-an. Jadi nanti Bapak Ibu di samping ada materi terkait gizi untuk anak usia ini, nanti juga ada tambahan tentang COVID-an. Perkenalkan, saya Ali Mudin, sebagai Prima Husada Sukoharjo. Kemudian di sini ada Mbak Sheila, ini sebagai tim gizi kami di Prima Husada Sukoharjo. Kemudian di sini ada Mbak Jayanti, ini PPI kami. PPI kami itu seperti polisinya rumah sakit yang bagian mengingatkan teman-teman tidak sesuai dengan SOP. Nah, seperti itu. Benar. Iya. Ini kegiatannya sharing-sharing saja Bu ya, tidak terlalu baku, nanti bisa langsung tanya jawab sekalian biar enak, komunikasinya juga gampang. Itu ya. Ini langsung saja untuk Mbak Sheila, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya gizinya di Rumah Sakit Prima Husada Sukoharjo. Nah, nanti kita ini ya, kita sharing-sharing tentang gimana sih cara pemberian makannya anak itu bagaimana, terus penilaian status gizinya itu bagaimana, nanti juga dilihat dari sini. Ya, gitu. Nanti kalau misalkan jenengan ada yang memang kurang mengerti, nanti bisa ditanyakan langsung ke saya. Ya, nanti ya, setelah saya menjelaskan nanti jenengan boleh tanya ke saya. Ya, oke. Untuk hal pertama, selanjutnya itu. Nah, apa sih pentingnya gizi bagi anak usia dini itu? Jadi pentingnya gizi pada anak usia dini itu, yang pertama memang dia sebagai ini, kan kita makan, nah itu masuk dalam pencernaan. Nah, pencernaan ini Bu, ini yang paling penting dalam pertumbuhan anak. Kalau pencernaan anak itu terganggu, maka nanti tumbuh kembangnya pun akan terganggu. Jadi apa yang kita makan itu memang mempengaruhi dari tumbuh kembang dari anak itu sendiri. Ya, jadi nanti perlu diperhatikan yang sudah mulai makan, makanannya memang harus diperhatikan komposisinya dalam makanan itu harus ada apa itu harus tahu dengan ya. Selanjutnya, nah kalau dulu ya kita kan sebutnya kalau makanan sehat itu yang gimana sih? Nah, iya kalau dulu memang kita menyebutnya kalau makanan sehat itu pakai sehat 5 sempurna. Sekarang sudah ganti Bu, sudah nggak pakai sehat 5 sempurna lagi. Ya, sekarang gantinya itu tumbuh gizi seimbang. Ya, jadi di sini itu bukan lagi sekarang bukan pakai sehat 5 sempurna makanan yang sehat itu, tapi yang memperhatikan ini. Ya,
Untuk yang pertama itu bisa dari nasinya, karbohidrat. Nah, karbohidrat itu ada apa aja? Ada jagung, ada roti, ada umbi-umbian. Itu termasuk karbohidrat. Jadi kan bisa dari adik-adik bisa konsumsi 3-4 porsi karbohidratnya. Nah, selanjutnya ada sayur-sayuran juga. Sayur-sayuran dan buah-buahan itu juga penting, harus ada dalam sekali menunya adik. Bisa dibuat selingnya juga boleh yang buahnya. Terus ada lagi protein hewani. Protein itu ada dua, protein hewani sama protein nabati. Protein hewani itu seperti kayak ayam, daging, telur-teluran, itu harus ada dalam makanan. Biasanya susah nggak Bu adik-adik makan ayam, telur? Oh sama, oh ya. Biasanya kan ada yang nggak mau ya, nggak bisa punya ya, tapi paling udah gampang ya. Gitu. Paling suka apa Bu? Kalau nah itu nanti kita pilihkan menu bagaimana sih yang ada itu gampang buat makannya ya. Nah itu, dan yang paling penting itu ada air putih Bu. Jadi buat jenengan, buat saya, buat adik-adik juga air putih itu berpengaruh. Tapi kalau masih anak-anak boleh minum air putih, tapi kalau bisa komposisinya enggak terlalu banyak, soalnya kalau kita makan terus air putihnya yang paling banyak nanti adik itu yang duluan. Jadi makanannya itu udah habis sama itu, karena memang adik sudah kenyang sama air putihnya dulu itu. Ya, terus selanjutnya. Nah, ini tadi komposisinya. Pokoknya kalau makan harus ada karbohidrat. Karbohidrat tadi apa aja Bu? Nasi, kentang, roti, itu ya. Adik kalau mau nggak suka nasi boleh ganti kentang. Adik nggak suka kentang boleh ganti roti, itu sama aja. Ya. Terus ada proteinnya. Proteinnya tadi itu boleh ayam, telur, daging, ikan, tahu, tempe, itu boleh. Ya. Selanjutnya, nah ini ada lemak. Lemak memang penting bagi pertumbuhannya adik. Lah ini tujuannya untuk apa? Untuk rasa kenyangnya. Lemak didapat dari mana sih Bu? Lemak itu ada di contoh mentega, ada di minyak. Makanya kalau misalkan awal-awal adik makan, bisa ditambahin lemaknya itu dari apa namanya kayak margarin gitu. Jadi biar rasanya dari makanan itu lebih enak, lebih gurih. Itu boleh. Jadi apa namanya pengolahan makanannya ditambahin margarin biar sedap, nggak apa-apa. Ya. Terus ada juga dari vitaminnya. Nah nanti selanjutnya. Nah ini vitaminnya memang perlu buat adik. Dan bisa dari mana aja, ini ada vitamin B. Bisa beras merah bisa. Tapi kalau adik beras putih juga nggak apa-apa. Ya. Terus ada juga vitamin C dari buah dan sayur-sayuran kayak jeruk gitu. Itu nggak apa-apa diberikan untuk kekebalan tubuhnya adik. Kan sekarang banyak wabah, banyak penyakit, kan cuacanya nggak enak. Itu harus dikasih vitamin C itu yang banyak. Jadi makan makanan sumber vitamin C harus banyak-banyak dikonsumsi. Yes. Ada vitamin D dari telur, ya, dari susu. Itu juga ada. Ini Bu, masih suka susu adik-adiknya? Ya. Biasanya pakai susu kenapa kalau susu Bu? Tapi banyak susu bubur ya. Karena memang kalau kita susu kemarin kan banyak gulanya. Jadi kalau susu bubur, nggak apa-apa, itu bagus ya. Ada vitamin E kalau adiknya memang ada dari biji-bijian, dari kecambah, itu nggak apa-apa, dari situ diberikan. Nah kayak vitamin K juga bisa dari jambu biji, dari sayur-sayuran hijau, ya. Selanjutnya terus juga ada mineralnya. Jadi ada mineralnya ini untuk pertumbuhannya adik, untuk bantu adik biar tetap tinggi. Ya, itu bisa pakai kalsium, gitu, di susu, enggak apa. Ya, dan dagingnya tempe
perahu itu juga masuk dalam membantu adik biar cepat tinggi. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah cara pengukuran. Oh, adik ini sudah termasuk status gizinya normal nggak ya? Gitu. Apa terlalu kurus atau terlalu gemuk? Gitu. Nah ini bisa pakai. Biasanya pakai yang ini, yang 2 kali 8 plus 8, 2 kali ukurnya plus 8. Itu bisa dilihat dari situ. Adik masuk, atau kan biasanya sudah ke posyandu dulu ya. Nah, itu dilihat adik termasuk kurus, apa termasuk gemuk, atau bagaimana. Itu bisa dikonsultasikan ke ahli gizinya. Status gizinya adik itu bagaimana? Soalnya umur sampai 0 sampai 2 tahun itu adalah perkembangannya adik itu semua ke otak, Bu. Jadi kalau misalnya adik perkembangannya berat badannya terganggu, tidak sesuai dengan anjurannya, itu bisa nanti tumbuh kembangnya bisa terhambatnya dari situ. Makanya 0 sampai 2 tahun ini harus benar-benar fokus untuk kenaikan berat badannya bagus, kenaikan tinggi badannya juga bagus. Jadi ke depannya adik tidak termasuk stunting ya. Itu cara mengukurnya. Nanti jenengan bisa tanya juga enggak apa-apa. Menunjukkan status gizinya adik ini sudah termasuk normal atau bagaimana? Boleh. Selanjutnya, nah ini masalah biasanya yang terjadi pada adik, biasanya susah makan. Akhirnya susah makan nggak, Bu? Ya. Biasanya adik itu mudah pilih makannya. Memang ada anak yang memang memilih makanannya. Nggak apa-apa, memang ya kita harus mengikuti adik karena dia termasuk yang memilih makan. Ada yang memang dia maknya lebih gampang. Tinggal cara kita, bagaimana cara kita mengolah makanan itu. Nanti saya tunjukkan apa sih menu-menunya ya yang cocok biar adik itu makannya itu lebih lahap. Ya. Biasanya asupan nasi itu biasanya kurang, itu menghambat pertumbuhannya adik. Makanya makan itu memang harus lengkap, tujuannya itu biar vitamin semuanya, mineralnya semuanya tercukupi. Jadi adik nggak kekurangan vitamin, adik pertumbuhan berat badannya bagus, tinggi badannya juga bagus. Itu dari situ kita harus konsen, nggak boleh mengabaikan makanan dari anak. Jadi kalau makan nggak boleh hanya nasi sama tempe aja, itu nggak boleh kalau bisa. Ya, harus nasi, ada sayurnya, ada lauk hewaninya, telur nggak apa-apa. Ada kalau bisa konsumsi itu nggak apa-apa. Jadi nggak boleh dibiarkan adik hanya makan nasi sama tempe, itu nggak boleh. Karena nanti kedepannya adik itu kembangnya pasti akan terganggu. Ya, selanjutnya. Nah, ini di situ ada menunya. Jenengan misalkan kalau memang adik tadi susah deh makan daging, makan ayam, boleh dibuat sayur yang susah, yang paling banyak susahnya. Biasanya kalau sayur dimasukkan ke kedua juga nggak mau sama sekali. Iya. Memang nggak boleh terlalu dipaksa, boleh ya dikenalkannya sedikit-sedikit. Memang biasanya yang paling disuka sayurnya kayak wortel gitu, dimasukkan di sayurnya nggak apa-apa. Dibuat perkedel, dimasukkan perkedel gitu. Biasanya nggak mau kita nggak mau. Nggak pakai kuah. Paling bagus polanya dimasukkan dalam dibuat perkedel, dibuat ini sampai itu atau di blender nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau dari teman-temannya itu nanti nggak apa-apa, bisa dicontoh buat di rumah. Ya, ada bisa nyata apa enggak ibu-ibu tentang makanannya? Oh, yang mau tanya nggak apa-apa. Iya, nanya gratis soalnya. Iya, gratis. Kalau ke rumah sakit, kalau konsul ahli gizi itu dibeli tadi gratis. Oh iya, monggo. Kan tadi dijelaskan susu kemasan kan memang
memang gulanya itu kan ini ya terlalu tinggi juga. Untuk kami anak usia dini itu kan sudah dia mengenal susu kemasan. Apa sebaiknya bagaimana susu untuk anak usia dini, yang bubuk apa yang merek apa yang kemasan, itu sebaiknya bagaimana? Oh iya, biasanya bukan takutnya kalau anak-anak ini kan pencernaannya masih sensitif ya. Kalau susu kemasan kan dia gulanya lebih tinggi daripada gula. Gulanya kan gula buatan ya. Beda kalau misalkan kita pakai susu bubuk contohnya, gulanya pakai gula biasa kita keluar, itu lebih bagus daripada susu kemasan. Takutnya pencernaannya adik namanya enggak. Contoh lebih sering diare, itu adalah contoh dia tidak bisa merespon tingginya gula dalam susu kemasan itu tadi. Jadi lebih baik direkomendasikan susu bubuk itu bagus, karena dia termasuk juga kalau kayak misalkan merek ya SDM itu kan ada tingkatannya, dan zat gizinya juga semakin usia 2 tahun sama 3 tahun sudah beda zat gizinya. Kalau susu kemasan ya nggak ada, semua sama. Jadi lebih baik sih lebih direkomendasikan dari susu bubuk itu sendiri. Dia mau nggak? Memang itu ingat nggak Bu? Setelah makan apa Bu biasanya? Kan itu kalau diare kan memang penyebabnya bisa dari makanan atau ini ya Bu ya. Pencegahannya ada, selama ada diare memang benar boleh dikasih sayuran, tapi diberikan memang sayurannya rendah serat waktu diare itu. Contohnya sayurnya yang rendah serat apa sih? Wortel, selada air, sawi putih, itu tidak apa-apa. Kalau sayur-sayuran hijau-hijau, contohnya brokoli, sawi, kalau bisa waktu diare itu tidak diberikan. Jadi nanti takutnya memperparah dari diare itu sendiri. Susu juga tidak boleh. Susu kalau waktu diare memang harus dihentikan, kecuali dia pakai susu bubuk yang khusus laktosa. Ada biasanya SDM itu yang laktosa, itu tidak apa-apa diberikan. Karena itu buat susu itu yang khusus untuk diare. Pencegahannya itu dia. Tapi kalau misalkan memang masih diare, memang harus dibawa dokter nanti kasih obat itu. Tapi untuk pencegahannya, soalnya kan kalau diare itu takutnya adiknya dehidrasi. Nah itu air harus tetap masuk ya. Soalnya memang takutnya adik dehidrasi itu malah lebih parah. Berarti bisa jadi karena nggak cocok dengan susu yang itu. Sudah lama pakai susu itu. Makin bertambah. Bisa jadi karena memang kekebalan dari ibunya makin menurun. Jadi susunya bisa jadi karena nggak cocoknya karena itu. Memang harus dihentikan susunya itu. Iya. Walaupun susu bubuk, memang dia nggak laktosa itu lagi. Kalau misalnya kita memberikan juga SDM ya, ada yang susu yang laktosa, itu nggak apa-apa diberikan. Dia nggak memperparah diare. Kalau waktu diare dikasih susunya tambah parah. Iya. Iya, jadi memang iya, tidak salah ibu ya, cuma kalau diare pencegahannya itu tadi sayur-sayuran hijau, buah-buahannya ini itu dihentikan dulu. Boleh sayuran hijau kalau nggak masalah, karena dia seratnya tidak terlalu tinggi. Nah kalau misalkan kuah tidak ada hubungannya sama iya, jadinya boleh tetap yang penting adiknya ini
Ada yang ditanyakan lagi, Ibu? Iya, monggo. Minum stimulo ini ya. Boleh. Kayak gitu tuh memang vitamin itu boleh. Tapi memang kalau dalam jangka panjang sih kayaknya nggak direkomendasikan. Jadi lebih baik minum vitamin kayak apa itu dari yang alami. Kalau yang alami bisa dari buah-buahan, sayur-sayuran itu apa namanya? Stimulo kan kekebalan tubuh kan ya. Itu bisa di apa namanya? Diperoleh dari yang alami nggak apa-apa. Dari saya nggak mau saya sama buah. Sama sekali nggak suka. Kenapa? Iya. Mungkin dari ini Bu. Kalau kita makan kan anak pemilih banget ya Bu. Makanan nggak mau makan ini, nggak mau makan itu. Coba nanti kalau di rumah makannya bareng-bareng. Ibu, bapak, adik. Jadi adiknya itu langsung makan. Kalau lihat ibu, bapaknya makannya lancar, makannya enak, adik juga akan mengikuti. Jadi lebih sering-sering aku diajak makan bareng. Makan sendiri, adik makan bareng. Itu bisa Bu, apa namanya meningkatkan makannya adik dan ibu. Kalau minum stimulo, boleh dijaga sama putra juga. Biasanya boleh, tapi kalau misalnya jawab lebih baik pilih yang alami. Dari mana sih? Dari sayur-sayuran, dari buah-buahan, dari makanan yang kita makan. Kita dari lauknya. Buahnya bisa dikonsumsi. Kalau yang misalkan berat badannya kurang bisa diikuti. Ya pakai ini apa namanya lemaknya dari badan kita itu. Jadi kalau misalnya sekarang kan banyak makanan frozen ya, itu untuk nilai gizinya itu bagaimana? Kan banyak sekarang sosis itu ada nilai gizinya enggak? Atau pengaruh untuk tumbuh kembangnya anak-anak enggak? Gak menek tak sama. Kalau untuk ini Mbak, kan ada dijual-jual itu
penambah nafsu makan itu efek jangka panjangnya itu kira-kira bagaimana? Kan biasanya ada ya yang terus-terusan dikasih anaknya biar nafsu makannya kan pasti ada jangka panjangnya itu, Mbak. Tapi kalau misalnya sudah anak meninggal, ya kalau anak ini nggak masalah, tapi tergantung sama apa. Misalnya kan dia kondisi yang memang kurang tapi kalau misalnya sekali diberikan tambah nanti tanya lagi kalau dikasih Saya sudah monggo kan usia berapakah apabila ada usia anak-anak ya dia sudah overweight, berat badannya berlebih, kategori secara kesehatan dia sehat, itu usia berapakah dia bisa diet, terus hal apa yang dapat kita lakukan untuk membantu program dietnya itu. Ini kalau sudah masuk obat panas biasanya kan memang anak-anak itu tidak boleh diet, Bu. Soalnya kan dia untuk tumbuh kembangnya dia, jadi masalah tumbuhannya dia tidak boleh diet. Mungkin nanti kalau dia usia di atas 9 tahun itu tidak masalah. Kalau misalkan agak mengurangi makanannya, karena pada usia 3 tahun dia berarti jadi makanya tidak dia di bawah itu karena kan selanjutnya kalau dia sudah memasuki masalah kaca tidak masalah. Maksudnya memang dietnya benar nih yang tadinya bulan maksimal 4 tidak boleh lebih dari 4 kilo. Kalau lebih dari 4 kilo dia mengganggu mereka pertumbuhan kita apa namanya karena udah masa pertumbuhannya mungkin dia lambat untuk mencegah biar anak dan obesitas atau apa kondisi makanannya yang banyak dia pengawasan itu lebih jelas coklat ini kemasan dia Suratnya minum kemasan. Gulanya tingginya bisa gulanya tinggi akhirnya jauh makanya minum kemasan itu sebenarnya dia gulanya tinggi minuman kemasan banyak gula apa namanya nanti ke depannya bisa obesitas dari jadi kegemukannya dari cara memberinya ikan kebanyakan kemasan yang lainnya. Oh, obesitas itu bukan penyakit, melainkan dari asupan makanan. Iya, karena memang pola makanannya tidak dijaga dari Oh, bukan penyakit berarti ya, dari asupan kalau makanan. bisa menimbulkan banyak penyakitnya dari diabetes, jantung, dari obesitas Terus untuk obesitas kan dia itu overweight ya. Apakah untuk dari protein hewannya itu dikurangi? Kan masih butuh protein dari hewani umpamanya ya. Kan dia obesitas. Apakah itu bisa dikurangi? kalau obesitas dari lemak dari makanan proteinnya nggak dikurangi untuk makan ayam tanpa kulitnya yang lemak kan kulitnya tapi kalau daging ayam dia cuma berprotein sebagai antibioti itu sudah lama kalau dari tidak pakai dagingnya jadi lemaknya yang kita hilangkan kalau telur nggak pakai kuningnya lemaknya kan ada di situ tapi proteinnya tetap ada di telur yang telur biasa. Terus
pemberiannya 1 minggu itu dibatasi, nggak harus 1 minggu, 1 hari atau 2 hari. Karena memang makan harus lengkap dengan harus ada protein hewani, nabati, sayur juga. Jadi tidak diskip dari nasinya biasanya memang yang dikurang. Yang harus diganti gitu. Kenapa? Diganti Enggak. pakai beras merahnya. Oh, dikurangi. Biasanya nanti dihitung kan orang anak punya kebutuhan sendiri. Ya. Ibu sama saya beda kok. Hitamnya itu sama saya beda. Nah itu dengan punya apa energi sendiri, punya apa kebutuhan energi sendiri. Dan nanti biasanya contoh saya hitungan ternyata sehari 1 kali makan hanya boleh 1,5 gram berarti. Misalkan biasanya biasanya dari nasinya yang kita kurangi karena protein nabati hewani kita tetap. Kalau anak usia dini itu dikasih minyak ikan itu berlebihan itu apa beresiko? Boleh minyak ikan buat ininya aja nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Itu berkepanjangan nggak apa-apa. Kan itu bukan nggak masalah, itu kan buat ininya aja nggak apa-apa kok. Nggak ada efek samping. Bagus, ini kan buat kesehatan juga. Ada yang tanyakan lagi? Iya, monggo. Bertanya, cara mengedukasi ibu-ibu biasanya kan yang menyusui lagi menyusui atau anaknya yang sakit, ibunya yang minum obat gitu loh. Cara mengedukasinya seperti apa? Memang nggak bisa kayak gitu Bu ya. Kalau kita lagi menyusui, ada sakit demam, kita yang minum paracetamol. Ini udah tergabung. Artinya keluarnya paracetamol kan nggak bisa. Jadi yang apa kita yang tawarnya, yang obat yang kita konsumsi itu tertentu. Artinya ini. Jadi memang kalau kita memang ada contoh batuk pilek itu dikasih ASI yang tidak perlu itu paracetamol, obat-obat itu tidak perlu. Jadi memang batuk pilek pada anak bayi, anak-anak itu bisa sembuh sendiri, tidak perlu obat. Tapi memang jenengan harus sabar karena memang agak cerewet kan ya. Nah, biasanya tidak perlu dikasih obat itu tidak apa-apa, akan hilang sendirinya. Karena memang pokoknya makannya banyak, itu pakai menyusui asinya juga banyak, sering dijemur. Iya, kadang kan kita pikir yang dijemur ini bayi aja, padahal enggak, anak seusia gini masih perlu vitamin D. Jadi masih jemur itu bagus. Sampai usia berapapun untuk saya yang udah gitu berjemur itu bagus. Jadi usia berapapun dijemur itu bagus. Jadi makanya jadi kayak itu apa namanya kalau lagi menyusui anaknya dikasih obat nanti itu enggak. Kalau memang demamnya terus, batuk-batuknya terus, nggak apa-apa dikonsulkan mereka. Yang dapat obatnya adiknya juga gitu. Cuma makanannya itu memang kalau lagi menyusui memang harus biar asinya itu bagus gitu, harus banyak proteinnya. Biar asinya dengan itu lemaknya bermanfaat. Ada yang tanyakan lagi? Kalau sudah nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Lanjutnya apa ya? Kalau misalnya ada yang tanyakan lagi, tidak apa nanti kita ketemu. Nanti saya jawab. Terima kasih Bu Buki. Baik, terima kasih dari Sheila. Nanti kalau Ibu mau bertanya lagi silakan. Kita masih di sini Bu ya. Ini lanjut materi tentang kecovidan. Silakan saya Yanti. AUX mode.
Perkenalkan, nama saya Jayanti Indrayani. Ini saya ada di bagian pencegahan pengendalian infeksi yang ada di rumah sakit atau disebut polisinya rumah sakit. Jadi ini kita membahas tentang COVID ya Ibu-ibu. Mungkin di sini sudah banyak yang tahu COVID itu apa dan bagaimana penyebarannya COVID. Jadi di sini kita sama-sama menyetop penyebaran COVID biar tidak tambah banyak dan adik-adik semua bisa sekolah seperti biasa tanpa jaga jarak dan tanpa menggunakan masker. Lanjut Mbak. Nah, ini contoh dari segitiga epidemiologi atau perjalanan penyakitnya. Dari segitiga ini itu ada lingkungan, terus virus sama manusianya sendiri. Lingkungan di sini, kalau lingkungan kita kotor, kita tidak cuci tangan, itu bisa memperparah atau dapat membuat penyakit itu semakin bertambah. Dan ini di manusia sendiri, tingkat imun kita, terus usia, lalu pekerjaan kita. Setelah itu ada virusnya. Virus di sini yaitu kita akan bahas COVID, tentang COVID-nya sendiri. Bagaimana cara kita mengurangi COVID? Kita berdoa. Lalu manajemen stres kita biar tidak stres, istirahat yang cukup, pola hidup bersih dan sehat, dan gizi yang seimbang tadi. Lanjut Mbak. Ini rantai infeksi dari virus corona. Pertama kali virus corona datang, lalu virus corona itu menyebarnya masuk ke dalam tubuh kita itu melewati 3 lubang yang ada di wajah kita, dari mata, hidung, sama mulut. Kenapa kita dianjurkan untuk menggunakan masker? Karena kita itu harus melindungi mata ini, mata, hidung, sama mulut. Menggunakan masker dan melindungi mata, biasanya menggunakan face shield seperti Mbak Saila itu, atau kalau ibu-ibu yang sudah pakai kacamata itu matanya sudah terlindung. Jadi kita melindungi mata biar nggak habis pegang apa-apa itu tidak langsung kucak-kucak mata. Lalu yang kedua masuk tadi. Nah ini kontaknya COVID itu melalui dari semburan kita saat bicara, itu bisa tertular dari teman, makanya kita disuruh pakai masker. Dan kalau dengan sentuhan, kan banyak yang jangan dekat-dekat gini, kita boleh bersentuhan sama orang dengan COVID, tapi setelah bersentuhan kita harus cuci tangan. Setelah cuci tangan, kita dilarang memegang 3 lubang ini. Jadi kalau kita habis pegangan sama orang, langsung nggak cuci tangan, megang kucak-kucak mata, terus pegang-pegang hidung, itu nanti yang bisa masuknya virus ke tubuh kita. Lalu untuk usia, biasanya itu untuk ibu orang sepuh kebanyakan banyak terkena COVID, karena itu mereka ada yang penyakit bawaan seperti diabetes, itu yang menyebabkan mereka kan daya tahan tubuhnya menurun, imunnya menurun, sehingga gampang tertular penyakit atau virus itu. Lanjut Mbak. Nah, kita menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebisa mungkin. Jangan gampang habis pegang meja atau habis pegang teman yang lain. Kita rajin-rajin cuci tangan. Kita cuci tangan. Setelah cuci tangan, kita kalau mau pegang, diusahakan jangan megang mata, hidung, dan mulut. Biasanya kan kita tanpa sadar garuk hidung, terus atau kucek-kucek mata, gitu dihindari. Lanjut Mbak. Kalau ketika kita bersin itu ada etikanya itu. Jadi kalau kita bersin, yang pertama kita kalau pakai masker kita bisa bersin pakai masker kita, langsung maskernya kita buang. Habis dibuang kita cuci tangan lagi. Kalau nggak ada itu kita pakai tangan bagian dalam yang atas ini kita bersin. Nah kalau nggak gitu pakai tisu, ambil tisu, kita buang, bersih dari situ kita buang. Lalu cuci tangan lagi. Jadi biasanya nggak pakai masker gini, mau wahin kita buka, lalu kita bersin. Nah itu yang salah itu. Jadi kita harus tetap maskernya harus dipakai. Habis bersin kita buang maskernya, kita ganti masker yang lain. Lanjut. Nah, kebersihan tangan, kita harus sering-sering mencuci tangan.
karena tangan kita ini adalah jalan masuknya virus ke tubuh kita. Kita habis pegang apapun, kita harus cuci tangan. Habis pegang-pegang, kita kucek-kucek mata, kita pegang-pegang hidung, terus kita pegang-pegang mulut. Nah, itu yang bisa masuknya virus ke tubuh kita. Lanjut, Mbak. Nah, bagaimana cara cuci tangan? Ini cara cuci tangan. Bisa kita, ini ada videonya cuci tangan. Sanitizer itu waktunya 20 sampai 30 detik. Sedangkan kalau pakai air mengalir 40 sampai 60 detik. Jadi sekitar 1 menit. Kita cuci tangan boleh pakai hand sanitizer. Kalau sudah 5 kali pakai hand sanitizer, kita dianjurkan pakai cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Sabunnya apa aja? Kalau bisa ya, tidak harus yang berbasis alkohol, yang penting ada sabun. Kalau yang sanitizer harus ada berbasis alkoholnya. Oh, Mama, kita kalau pakai lengan panjang kita angkat, pakai cincin, kita lepas cincinnya, nanti kan semuanya kayak cincin. Nah, kita lepas cincinnya semua, tangan, atau pakai sabun, tangannya ini. Nah, ini hitungannya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Yang kedua, kita balikkan. 1, 2, 3, 4. Kanan kiri. 1, 2, 3, 4. Lalu mengunci. 1, 2, 3, 4. Nah, dan yang kedua yang saya 1, 2, 3, 4 seperti metode kereta. Terus yang terakhir nih 1, 2, 3. Ini putarnya ke arah jempol. 1, 2, 3, 4. Jadi hitungannya 4 kali 4 kali. Ini 1, 2, 3, 4. Terus 1, 2, 3, 4. Lihat kanan kiri. Pergelang nggak usah. Nggak usah Bu. Nah, nanti bilangin sampai terus langsung bilang-bilang dengan air. Kalau ada tisu kita pakai tisu. Caranya ditutup pakai tisu tadi. Nah, kita praktek lagi ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini bisa diajarkan ke adik-adiknya juga. Kan anak kecil biasanya habis main-main. Kita ada cuci tangan dulu, jadi kita ajarin adanya cuci tangan. Ya, ada lagunya juga. Nah, gitu. Ini siapa yang mau nyanyi? Bita, ayo nyanyi, Bita. Yes. Nah, selain kita cuci tangan, kita juga harus Menggunakan masker dan jaga jarak ya ibu-ibu. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus tetap menggunakan masker. Kita bicara sama orang, kita kan nggak tahu yang keluar dari mulut kita itu apa. Kalau itu kita melindungi diri kita sendiri dan orang-orang. Dan juga jangan berkerumun. Sebisa mungkin kita jaga jarak 2 meter atau 1 meter
dari satu orang ke orang lain. Zoom ya jenengan ya. Ini agar kita tidak menularkan percikan yang keluar dari mulut kita. Nah, ini kita harus tetap menggunakan masker dimanapun. Jika ada tanda demam, batuk, atau sesak nafas, segera periksa ke dokter atau ke fasilitas pelayanan kesehatan. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Ya, untuk penggunaan masker kan sekarang banyak ya masker-masker termasuk yang seperti kami pakai. Masker yang baik itu bagaimana? Dari pemerintah juga dianjurkan menggunakan masker itu yang lapis 3 Ibu. Nah, kalau masker seperti masker scuba itu sudah tidak dianjurkan lagi karena itu cuma satu lapis aja. Kalau sudah seperti masker kain itu juga sudah direkomendasikan. Tapi kalau masker scuba memang satu lapis dan itu kainnya kan tipis. Nah, untuk COVID sendiri ya Mbak ya, kan kalau kami kan bahasa medisnya kan tidak begitu paham. Kalau cuma batuk, pilek itu kan memang sudah umum ya kita alami. Atau ada hilang rasa atau hilang bau, salah satu lah hilang rasa atau hilang bau itu termasuk kita sudah terjangkiti atau bagaimana? Tapi kan masih butuh ini ya, harus tes ya. Iya, silakan. Kayak hilang bau sama hilang rasa itu salah satu tanda gejala Ibu. Jadi untuk kita tahu memastikan kita terkena COVID atau tidak, sebaiknya kita melakukan tes serologi atau rapid. Kalau orang-orang banyak menyebutnya kan tes rapid terlebih dahulu itu. Tapi lebih pastinya kita melakukan swab test. Jadi itu kita lebih tahu ini emang terkena COVID atau tidak, seperti itu. Tapi kalau kita sudah ada tanda seperti itu, sebaiknya kita menjaga pola hidup kita juga, sering-sering cuci tangan, dan pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan. Mungkin dengan tanda seperti itu kita sendiri, aduh takut mau ke rumah sakit nanti di COVID-kan, seperti itu. Nah, ya untuk itu, ya pasti. Nah, ya, itu ya kan sekarang kan juga banyak ya Mbak rumor-rumor seperti itu. Kami juga kan nggak tahu sendiri kan ya. Karena rumah sakit divonis COVID, ikut divonis. Nah, untuk kita sendiri kan kalau sudah mengalami gejala seperti itu, kita sendiri juga takut. Ya, kalau mau melakukan rapid atau swab itu kan kami juga takut kan ya. Nah, untuk kami istilahnya apa ya, mengukur aku kena dewi atau enggak, sekiranya kita tidak ke rumah sakit, kita tidak swab atau rapid itu loh. Kita apa yang kita lakukan sendiri terlepas dari isolasi mandiri. Apa yang harus kita lakukan kalau sudah saya hilang bau? Salah satu lah hilang bau atau hilang rasa. Tapi kami takut ke rumah sakit. Apa yang kita lakukan selain isolasi mandiri? memang sebaiknya kita ke pelayanan kesehatan Ibu. Soalnya kita kan dari hilang bau itu kita tidak tahu nanti COVID itu bisa menyerang di mana saja. COVID itu tidak melulu tentang sesak nafas, kadang bisa menyerang di lambung kita, mungkin yang punya emah. Jadi kita lebih muntah gitu. Nanti kalau di rumah terus menerus, ibunya sendiri kan posisi sehat, nggak tahu itu cuma ada gejala kayak hilang bau. Takutnya ibu itu menularkan ke anggota keluarga yang di rumah. Nah seperti itu kan kasihan yang di rumah, mungkin ada anak kecil, punya orang tua yang satu rumah. Jadi disarankan memang ke fasilitas pelayanan kesehatan biar dipastikan dulu ini memang COVID atau cuma gejala flu saja, seperti itu. Soalnya gejalanya itu samar-samar. Tambahan saja Bu, usaha yang bisa dilakukan di rumah bisa menjaga pola istirahat ditambah dengan caring bahasa Jawa caring di pagi hari itu bisa.
Tapi kalau sudah 3 hari lebih, bisa dikonsultasikan ke puskesmas terdekat. Meskipun tandanya nggak demam, nggak cuma hilang bau atau salah satu hilang rasa, Ya, mungkin antisipasi di rumah kan pada pandemi seperti ini kayak wedi nang rumah sakit itu loh wedi. Nah itu loh tindakan di rumah kita itu bagaimana setidaknya untuk menjaga kita dan keluarga kita. Kalau ke rumah sakit itu takut gitu loh. ya. Saya sampai nggak wedi. Benar Ibu. Jadi kalau di rumah bisa dilakukan jaga pola kesehatan, jaga pola makanan juga, support makanan juga. Yang penting jaga mood juga. Mood itu juga berpengaruh Ibu terkait tentang COVID. Jadi kalau Ibu sudah merasa seperti itu, ketemu gejala seperti itu, diare itu termasuk loh. Diare, muntah itu juga termasuk sekarang. Itu Ibu jaga pola kesehatan aja ini itu. Tapi kalau sampai lebih dari 3 hari sampai 7 hari lebih baik kita sarankan untuk pemeriksaan kesehatan lebih lanjut. Terkait apakah nanti takut di COVID kan? Ini kalau dari Prima Husada sendiri kita sebetulnya ada kebijakan tidak ada di COVID kan, kasarnya di COVID kan ya. Kenapa di COVID kan? Itu ada indikatornya Ibu. Kayak kita nggak bisa menjudge ini pasien COVID. Kita bisa menjudge pasien COVID ketika swabnya adalah positif. Kalau rapidnya Ibu reaktif, itu tidak mengindikasi bahwa Ibu positif COVID. Jadi kalau Ibu reaktif, makanya kalau Ibu reaktif itu cukup isoman dulu. Tapi kalau gejalanya masih ada, disarankan untuk langsung swab seperti itu. Terkait biaya, oke, Pak, terkait biaya di kami sebetulnya ada yang namanya rapid serologi. Serologi Eglia. Serologi Eglia itu seperti rapid, hasilnya reaktif dan non reaktif. Hanya saja dia ada angkanya Ibu. Jadi kita tahu derajat parahnya Ibu sampai angka berapa. Kalau serologi atau Eglia itu batas normalnya di angka 1. Jadi kalau hasilnya Ibu di atas 1, itu sudah diindikasi reaktif. Bukan positif COVID ya, reaktif. Kalau sudah reaktif, kami bakalan menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah. Tapi kalau Ibu mau langsung swab, bisa. Kalau harganya untuk serologi sama seperti rapid, 150.000. Kalau di tempat kami sesuai edaran Kemenkes Ibu, untuk rapid 150 tanpa ada biaya tambahan apapun. Administrasi kita tidak ada. Pure 150.000. Kalau untuk swab kita juga sama, 900.000 sesuai edaran Kemenkes. Untuk hasilnya sendiri 1-2 hari. Kalau Eglia itu? Kalau Eglia sama 150.000. Hasilnya 2-3 jam bisa ditunggu. Gitu. Nanti terkait rapid sama swab, apakah ditanggung BPJS? Oke. Kalau untuk pemeriksaan atas permintaan sendiri tidak bisa di-coverkan itu. Tapi kalau Ibu punya keluhan dan Ibu ke puskesmas bisa. Tapi kalau ke rumah sakit, mohon maaf belum bisa itu. Untuk swab sendiri pun kalau atas nama permintaan sendiri tidak bisa. Tidak bisa pakai BPJS. Tetapi ini alhamdulillah per Desember kemarin kita sudah bisa melayani pasien BPJS kesehatan Ibu. Iya bisa. Jadi Ibu sakit umum mau diopname di tempat kami bisa. Itu kita coverkan BPJS kesehatan. Atau mau rawat jalan juga bisa. Lahiran SC di tempat kami BPJS bisa. Terus kalau jenengan sumpama nih jangan sampai ya sakit COVID terus minta dirawat di mana, di tempat kami bisa. Kalau di Medika atau di Lawang Medika atau di Sahabat, mereka masih belum ditunjuk pemerintah untuk menaungi pasien COVID. Kalau di daerah sini hanya Prima Husada Sukoharjo dan RSUD Bangil benar. Biasanya sih kalau RSUD Bangil penuh dikirim ke tempat kami. Tapi kalau dari pasien
request di tempat kami bisa. Gitu. Jadi kalau untuk di lantai pasien COVID ini kita tidak serta-merta ibu datang ke tempat kami ini hasilnya adalah reaktif terus dilanjut dengan swab hasilnya positif. Terus gimana mas kayak gitu kalau aku positif? Nanti tenang aja ibu ya, kalau di tempat kami nanti ada namanya edukasi pasien. Kami dengan pasien yang positif, pasien positif, kami tidak ada penjemputan paksa. Yang ditakutkan itu ya, benar ya? Ya. Dilihat tanggali ambulans, gitu benar ibu ya? Kalau di tempat diasingkan, iya benar diasingkan. Kalau di tempat kami tidak ada penjemputan paksa itu sudah menjadi SOP yang di tempat kami untuk saat ini tidak ada penjemputan paksa. Kita akan konsultasi dengan keluarga dulu. Ini kan kondisi hasil swab positif. Kita konfirmasi ulang. Apakah ada keluhan saat ini? Kalau ada keluhan, apakah Bapak bersedia opname? Kalau opname, apakah pembayarannya gimana? Kalau opname pasien COVID, tergantung Ibu punya BPJS atau tidak. Kalau Ibu tidak punya BPJS, kita bisa tagihkan ke Kemenkes. Kalau Ibu punya BPJS, kita bisa tagihkan ke BPJS. Jadi intinya, kalau pasien COVID pasti nol bayar. Itu sudah pasti Bu, entah Ibu punya BPJS atau tidak. Seperti itu Ibu. Jadi dari kami memang tidak memaksa untuk silakan kalau saya pasti opname, tidak Ibu. Kita lihat kondisi pasien dulu. Kalau pasiennya ada keluhan dan keluarga juga bersedia untuk mengopnamekan, ya kita terima. Jadi dari kita tidak ada pemaksaan atau penjemputan paksa Ibu. Gitu. Insya Allah aman kalau di tempat kami itu untuk pasien COVID, soalnya kita khusus ada lantai khusus pasien COVID. Kita ada di lantai 2 itu khusus pasien COVID aja, tidak campur dengan pasien umum lainnya. Ditunggu, enggak boleh ya? Ditunggu. Untuk pasien COVID tidak boleh ditunggu itu memang. Iya, kalau ditunggu takutnya ada penularan gitu. Iya benar. Jadi gimana sih pelayanannya untuk pasien COVID? Pelayanannya dulu. Iya, kalau pelayanan yang jelas kalau di tempat kami maksimal satu ruang untuk pasien COVID 3 orang. Jadi untuk saat ini sih mentok di 2 orang sih. Soalnya pasiennya nggak sampai yang ratusan banget sih. Alhamdulillah ya, jangan sampai lah. Itu dibedakan. Umpamanya kan lihat tadi kan ada angkanya. Anggaplah positif. Oh ini yang 1 kumpul ke 1. Apa yang 2 yang parah, yang sedang itu ada. Kalau itu kita kelompokkan memang Ibu. Ini untuk kelompok yang kondisi pasiennya positif dengan ada keluhan, kita sendirikan. Dengan pasien yang positif tanpa ada gejala bisa ada ruangan khusus sendiri. Atau yang butuh ICU khusus COVID kita juga ada. Itu khusus yang Bu, tidak bisa dicampurkan. Gitu. Jadi ada pembedaan sendiri di kamar tertentu. Gitu itu. Jadi insya Allah sudah sesuai dengan klasifikasi dan kondisi pasien. Gitu. Untuk pasien COVID memang benar lantai sendiri, liftnya pun khusus pasien COVID, IGD-nya pun khusus COVID. Beda dengan IGD pasien umum. Seperti itu. Untuk pemakaian ini hand sanitizer, kalau diganti dengan ini tisu basah bisa nggak? Silakan Pak Jayanti. Kalau untuk tisu basah kan kebanyakan tisu basahnya nggak berbasis alkohol Ibu. Jadi disarankan memang pakai hand sanitizer. Kebanyakan kan tisu basah cuma kayak Kasen, merek yang Kasen itu kan cuma buat membersihkan patah bayi, bisa buat luka, itu tidak berbasis alkohol. Jadi memang belum disarankan kalau diganti dengan tisu basah. Kalau bisa nih pakai hand sanitizer aja. Dari orang tua murid mungkin ada pertanyaan. Silakan Ibu. Apakah benar penggunaan
kayu putih itu bisa menghambat COVID. Maksudnya apa? Katanya kalau pakai minyak kayu putih nanti hilang atau bagaimana? Jombe ya. Loh, Ya, kan iya. perlu Di ini kan nonton 2 tetes itu bener apa mitos itu? Kalau penelitian secara ilmiah belum pernah dengar itu. Kalau secara di ilmiah. ini banyak kan ya. Di YouTube itu pakai penjelasan itu. Makanya kan berhadapan langsung dengan kesehatan jadi kulit. Bisa efektif nggak, maksudnya lek manjur ya Kak Ru, manjur efektif nggak untuk mengurangi. Kementerian Kesehatan juga itu belum ada penelitian yang pasti, yang ada edaran minyak kayu putih mengurangi COVID itu belum ada Ibu. Mungkin kalau minyak kayu putih buat kita bau sendiri, ini masih bau nggak sama minyak kayu putih, itu yang benar. Kan biasanya takut bilang bau gitu, kita cium minyak kayu putih, oh masih bau, kita masih bisa, nah itu yang benar. Ya, kita kursi hidup seperti itu. Kalau untuk yang pemakaian minyak kayu itu masih belum ada penelitian yang lebih lanjut lagi, Bu. Jadi yang penting kita jaga pola makan, jaga pola hidup yang bersih, lalu jangan stres. Kalau kita stres, imun di dalam tubuh kita kan menurun, jadi kita gampang tertular dengan penyakit. Banyak-banyak berdoa, jadi kita imun, aman, kita terapkan imun, iman, dan aman, dan kita harus terapkan itu. Ada lagi Bapak Ibu? Untuk konsultasi gizi bisa pakai BPJS. Alhamdulillah. Tapi biasanya ada rujukan dari dokter contoh ibu Oh, penyakit gitu. dalam, Ah, dari penyakit dalam dirujukkan. Jadi harus ada rujukannya dulu. iya, dari dokter spesialis. Rujuk juga. Oke, biasanya ke puskesmas, contohnya Vaskesnya harus dalam, ke penyakit dalam, contohnya dari puskesmas minta rujukan. Terus nanti dokter spesialis penyakit dalam rujuk ke saya kan. Bukan, kita harus ke tindak lanjut. Ke vaskesnya dulu. Selama COVID ini nggak pernah karena pernah kontrol sama sekali. Ya, jadi Bapak Ibu seumpama nih butuh pemeriksaan di tempat kami, gimana caranya? Caranya adalah kami kan sudah bisa melayani BPJS kesehatan tuh. Di kami bisa dua cara Ibu, cara bayar mandiri, bayar umum, atau cara bayar BPJS kesehatan. Caranya gimana? Ibu harus ke vaskes satunya Ibu dulu. Vaskes satunya Ibu di mana? Di klinik atau di puskesmas. Nah, Ibu ke situ dulu. Baru minta surat rujukan. Aku mau pemeriksaan di rumah sakit. Banyak sih pilihannya. Medika bisa, sahabat bisa, di tempat kami juga bisa. Jadi Ibu tinggal pilih aja. Ibu pengen gimana? Kalau Ibu mau di tempat kita, bilang aja langsung. Aku pokoknya mau ke situ. Biasanya kan pihak vaskes satu itu enak di sini loh. Gitu. Kalau itu sih lebih ke apa ini, kepercayaan masing-masing Ibu ya. Saya yakinnya di rumah sakit yang ini, dokternya yang ini gitu. Bisa seperti itu Ibu. Jadi Ibu perlu ke vaskes satu dulu, baru Ibu minta surat rujukan untuk ke rumah sakit gitu Ibu. Kalau untuk emergency gimana? Apakah harus ke vaskes satu dulu? Malam-malam muter-muter babara? Nah, apakah perlu ke vaskes satu dulu minta surat rujukan? Ibu, kalau seperti emergency seperti itu, bisa langsung ke IGD kami, pasti kami layani, bisa. Dengan cara bayar BPJS tanpa vaskes Ibu. Saya pengguna BPJS Prima Husada, tapi yang di Singosari Bu. Tapi saya lewat sini, lewat Sukoharjo. Pertama kali
saya langsung masuk UGD, saya bilang saya BPJS, langsung dilayani dengan baik, tapi diantar di Rumah Usaha tetap tidak bayar sama sekali, 0 rupiah. Dengan ambulan juga dibawa ke sana ke sini. Benar Ibu, seperti itu. Dulu itu masih awal Ibu ya? Itu awal-awal kami masuk ke Sukoharjo belum BPJS Kesehatan. Tapi kalau saat ini sudah bisa kami layani Ibu. Gitu Ibu ya. Nanti bisa diinformasikan ke saudara-saudaranya yang butuh mungkin. Tanya ya. Kan saya pernah dengar kabar kalau ke Prima Saja itu kalau pakai lindung itu kan dimintain deposit. Oh DP. Oh iya. Untuk yang karantina. Tapi ternyata saya buktikan sendiri, saya tidak dimintai deposit sampai pulang pun baru bayar totalan terakhir. Itu mungkin apa ibu-ibu tanya, kalau aku kok diminta deposit 1.600.000 kan itu memang ada pernah kejadian, tapi saya sendiri ke situ umur tidak percaya. Ya, terkait DP, pernah ada rumor bahwa di Prima Usaha harus ada DP ini kalau oknum. Apakah benar? Jawabannya memang dulu awal-awal buka pernah seperti itu Bu, karena kita dapat masukan dari beberapa pasien. Kalau kayak gitu tuh ya gak enak Mas, lalu baru dulu ya apa? Sejak dari itu kita sudah tidak ada lagi DP Bu. Ini sudah berjalan lama kok tidak ada DP itu. Cuma mungkin kabarnya masih beredar ya. Ya untuk saat ini memang di kita tidak ada DP, sudah tidak ada DP. Tapi kita pasti tanyai dulu, apakah ibu mau DP atau langsung bayar di akhir. Takutnya kan di akhir dengan kok tiba-tiba ada 15 juta. Kayak gitu loh Ibu, maksudnya biar kemarin itu biar tidak kaget aja. Gitu. Kalau sekarang ini emang ditanyai, ibu mau DP atau tidak? Kalau tidak DP, itu oke, tidak ada larangan. Kalau mau bayar di akhir juga nggak apa-apa. Tapi kalau punya BPJS, pakai BPJS aja, ya, nol bayar, tanpa ada tambah apapun. Mudah-mudahan sehat semua. Nah, ya, gitu aja. Ada lagi Bu kira-kira? Mbak, Ya, tanya silakan. gizi. Apakah kurangnya asupan gizi pada saat hamil akan mempengaruhi kecerdasan dan pertumbuhan anak selanjutnya? Tentunya berpengaruh. Contoh kita waktu hamil, ternyata dari awal harusnya dari ibu dulu nih, dari sebelum hamil ibu harus memperbaiki status gizinya ibu dulu. Jadi nggak boleh biasanya diukur di nilainya ibu ya. Biasanya kalau kurang dari 2,5, kalau bisa perbaiki dulu status gizinya dengan biar normal dulu. Baru hamil. Hamil itu dalam kondisi dengan status gizinya sudah baik. Jadi selanjutnya kalau misalkan adiknya lahir dengan BBLR kurang dari 2,5 itu biasa berpengaruh terhadap sistem kekebalan tubuhnya. Jadi kita lebih dari sistem kekebalan tubuhnya biasanya lebih rentan daripada anak yang sudah lebih dari 2,5. Jadi berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya selanjutnya. Biasanya bayi prematur lebih kekebalan tubuhnya lebih rendah, terus habis itu, tapi nanti kita bisa kejar. Tapi kalau misalkan memang sudah terlanjur BBLR, ya nggak apa-apa kita kasih asupan makanan asinya kita itu yang paling bagus. Jadi ibu mau beli S26, mau Rinaga, tetap kalah sama asi. Jadi makanya kalau misalkan ibu baru melahirkan, jangan dulu kasih formula. Ya, karena yang paling bagus itu yang orang ciptaannya Allah juga. Memang nggak ada yang lain asi itu. Ya, mau susu 1 juta pun nggak ada yang ngalahin asi. Makanya kalau habis melahirkan, jangan susu untuk beli susu formula. Bayi baru lahir pun bisa bertahan 3 hari, nggak minum apa-apa itu bisa. Jadi nggak dikasih asi, nggak dikasih susu bisa. Karena kita lagi, karena mungkin sudah ada ininya fasenya, kita memang harus tunggu dulu, nanti kita pemulihan dulu, baru asinya keluar. Itu nggak apa-apa, tunggu sampai 3 hari. Nanti asi kita keluar sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Memang bayi baru lahir itu lambungnya itu masih sebesar kelapa ibu. Jadi nggak perlu asupan yang
terlalu banyak. Makanya ASI kita itu waktu melahirkan memang sedikit-sedikit baru banyak. Ya. Jadi nanti kalau dengan hamil kalau bisa anaknya udah PJLL, harus asupan makannya bagus kan setiap bulan bisa cek nih kan rumah sakit kita sudah BPJS, boleh minta rujukan ke puskesmas setiap bulan dengan USG. Di kami ada USG 4 dimensi, ada 3 dimensi, jadi setiap bulan dengan datang ke rumah sakit kita gratis juga karena pakai BPJS. Nah itu kita bisa kontrolnya berat badannya adik bagaimana, itu dilihat apakah ada kelainan atau bagaimana bisa dilihat dari USG itu. Jadi jenengan harus sering-sering kontrol biar tahu nih berat badannya adik ini berapa, biar lahirnya tidak BPJS. Dan nanti dokter menganjurkan harus banyak makan apa, makan telur, makan apa, nanti diketahuinya dari situ. Makanya harus sering-sering rajin kontrol ke dokter. Ya. Mbak, untuk kasus kan biasanya ada ibu yang menyusui tapi tidak bisa keluar ASI-nya sehingga beralihlah ke susu formulanya. Itu kan ada itu. Atau enggak payudara ibu putingnya itu dalam ya. Itu biasanya langkah pertama itu pakai spuit yang berarti itu belakangnya itu kita ambil putingnya itu kita tarik dari situ. Yang belakang bukan jarumnya ya, yang belakangnya itu kan ada, kan itu kita lepas terus kita tarik dari situ putingnya pakai itu biar putingnya nggak tenggelam. Tapi kalau masih mendalam terus tapi kita pengen kasih, kita bisa pompa kasihnya. Cara minum susu itu tidak harus, memang lebih baik langsung minum langsung dari ibu ya. Kalau terpaksa tidak bisa tapi ingin memberi ASI bisa kita pompa tiap 2 jam sekali kita pompa, kita langsung susukan ke bayinya. Tapi kan ada tetangga saya itu saya tahu sendiri itu nggak keluar ASI-nya itu. Kita memang awal melahirkan itu belum langsung keluar, itu belum langsung keluar. Jadi kita harus sering-sering disusukan ke bayi. Kalau nggak gitu, sering-sering kita pompa setiap 2 jam sekali. Kalau pertama kali bayi baru lahir, nah setelah itu kan kita raksak, seperti kita raksak kan, kita pompa atau kita susukan langsung itu seperti meraksak ASI kita untuk keluar. Kalau kita terus dilakukan itu, insya Allah itu langsung bisa keluar itu. Dan jangan stres. Jadi untuk ibu-ibu menyusui jangan stres. Kalau stres itu bisa mengurangi produksi ASI. Dengan dicek apakah memang atau nanti dikasih kelancar ASI atau bagaimana itu pasti dokter kandungannya pasti. Ada nanti dengan konsultasi dulu aja ke biasanya ke dokter. Baik, ada lagi kira-kira yang ditanyakan? Kalau yang memahami itu bertahan 3 bulan. Soalnya jenengan kita kurang ya itu berlaku 3 bulan. Jadi kalau misalkan mau USG nanti kita tanyakan lagi apa namanya pastinya apa memang betul seperti itu. Kalau saya bisa ke Yang 3 bulan, 6 bulan sama 9 bulan lain harus bayar sendiri. Coba itu kami konfirmasi dulu ya, soalnya kan kita masih baru nih, jadi masih belum tahu beberapa hal yang kita pahami. Konfirmasikan dulu ya. Yang jelas intinya kita bisa untuk BPJS kesehatan di situ. Ada lagi nih kira-kira yang ditanyakan, mau di-sharingkan mungkin. Suami saya kok gini, anak saya kok rewel, kok tidur, kok ngomolan. Silakan Ibu.
jangan lupa ya untuk COVID ini penularannya lewat 3 area muka. Selebihnya tidak. Yang penting kalau sudah bersentuhan sama orang, habis jabat tangan orang, cepat-cepat cuci tangan sebelum pegang ini area muka. Itu ya. Jadi ada tuh ke mall pakai hazmat yang sampai kayak astronot, baju astronot kayak gitu. Padahal itu yang salah loh, padahal itu yang salah. Kalau dia paham, aware sama kesehatan dia cukup cuci tangan aja dan tidak pegang area wajah. Gitu. Jadi kalau itu habis keluar kayak gini, habis kondangan nih, habis bobo. Nah kan banyak orang tuh nyampe rumah, cuci tangan, bersihin wajah, baru bisa istirahat. Kalau ibu habis bobo terus tidur, wah ya gimana ya? Habis kumpul banyak orang, bajunya juga dipakai tidur. Ya takut aja sih bu ya. Lebih aware aja, soalnya untuk angka COVID di Sukoharjo meningkat di bulan November Desember ini. Apalagi ini mau akhir tahun, banyak orang yang jalan-jalan nih. Nah, ibu pesan saya adalah jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, sama jangan sering-sering pegang wajah. Ya, baik. Apa tidak ada pertanyaan kembali? Mumpung di sini nih, jarang-jarang kan ya. Ini anaknya umur berapa ibu? Ada yang umur berapa? 5 tahun? 5 tahunan ya? Taman bermain ya bu ya? Oh taman batita. Diajari apa aja bu di sini? Diajari untuk mengembangkan 6 aspek. Ya, kegiatan seperti itu baik banget untuk si bayi bu. Soalnya itu adalah salah satu stimulus untuk merespon apa ini? Bibit-bibit potensi dari si anak. Jadi sedari dini bu banget anak ini dikasih edukasi biar kedepannya anak bisa lebih aware seperti itu ibu. Bapak Ibu sekalian ya, mana ada yang bertanya lagi silakan. Ada permasalahan pada anak usia 2 sampai 3 tahun. Ada anak berat badannya itu kalau ditimbang selalu di bawah garis kuning. Tapi makannya semua dimakan, lahap. Terus kelincahan dia lincah. Tapi ya dari berat badannya itu kok kenapa Pak susah seret gitu loh, seret naik gitu loh. Itu kira-kira kenapa? Itu biasanya dari pemilihan makanannya. Kita mau anak berat badannya tetap naik, tapi kita ngasihnya tempe, itu salah. Ya. Jadi kalau misalkan berat badannya anak naiknya cepat, itu pakai daging-dagingan, ayam, daging, itu bagus. Ya, cepat untuk menaikkan berat badan. Ikan-ikan bisa untuk ini kecerdasan. Jadi kalau memang pengen anaknya berat badannya naiknya lebih cepat dari dirinya, jadi seperti unggas-unggas tadi, ayam, daging, terus ya itu yang daging untuk menaikkan berat badannya biar cepat. Kalau makan kalah, tapi kita lihat dulu di komposisi makanannya apa dulu. Gitu, kalau komposisi makanannya hanya nasi, sayur, sama tempe, nggak bikin gemuk memang bu. Tapi kalau misalkan makan daging-dagingannya ini banyak. Ya, kalau ikan memang lemaknya cenderung lebih rendah daripada daging-dagingan. Daging biasa, daging ayam itu lebih cepat naik berat badannya. Kalau ikan memang bagus buat kecerdasan. Gitu. Jadi kalau misalkan memang anak berat badannya bisa naik, mendingan
kan ini ada namanya stunting Bu ya. Iya. Stunting itu kan bukan hanya dari anak perawakannya pendek, tapi dari apa namanya tumbuh kembangnya anaknya kan, dari perkembangan anaknya juga. Jadi kalau stunting itu nggak dilihat dari anaknya pendek apa enggak, gitu. Tapi dilihat dari itu tadi keaktifannya anak. Kalau memang ada dagingnya memang kurang, apa dikasih yang ikan-ikanan. Jadi kita ukur berat badannya itu dengan dasarnya anak itu tadi. Jadi nggak menurut apa namanya. Kalau memang anak nggak bisa daging nggak apa-apa. Kita kejar dasarnya itu pakai ikan-ikan. Tapi berat badannya aku memang nggak sesuai ya. Maka nanti kita biar nggak statik itu kita kasih ikan-ikanan. Jadi kecerdasannya aku nggak terganggu. Tumbuh kembang. Mungkin berat badannya kurang itu atau susah lainnya bisa karena alergi dari makanan itu sendiri. Jadi tubuhnya itu kayak menolak dan gizinya. Bisa jadi karena alergi dari itu tadi. Kalau kita seperti pakai yang kecerdasan itu kita makan ikan-ikanan selama adiknya masih aktif. Dan kalau tidak termasuk yang gizi buruk, tidak masalah. Ya, jadi pemilihan makanya kalau memang berat badannya naik, belinya ayam, daging itu kalau misalnya adik mau, nggak apa-apa dikasih itu lebih banyak. Pasti nanti berat badannya lebih bagus. Ditimbang dengan itu tadi ya, soalnya ini mungkin ini ada wali murid tadi karena memang anaknya juga sulit makan, makannya cuma ringan aja, badannya tidak seimbang dengan usia kan gitu, jadi kita juga pentingnya itu tadi pakai ikan-ikanan itu kecerdasannya dia. Memang ada yang karena alergi, jadi ada yang anak alergi, jadi berat badannya memang susah sekali naik. Tapi kita tutupi pakai itu tadi, pakai ikan-ikanan dia kecerdasannya nggak bisa sekali. Biar kembang otaknya ini tetap berjalan, pakai ikan-ikanan itu. Karena memang tapi kalau susu formula saja tanpa makanan ini sama aja enggak. Kalau susu formula memang bagus. Kami contoh S26 ya. Ini yang konsumsinya juga bagus. Ya. Tapi harus tetap diberi sama makan itu. Tapi tidak masalah kalau misalkan ada yang bisa makannya diturunkan sama susu juga. Karena biar apa namanya bukan dagingnya tutup sama susunya kita. Nah, kita pengeluarannya lebih banyak ya. Satu, ada yang ditanyakan lagi? satu lagi apa benar makan sayur bayam itu tidak baik dikombinasikan dengan tahu? Tahu ya, iya bayam sama tahu. Bayam sama tahu. Bisa nggak apa-apa? Katanya ada yang zat-zat yang bertentangan. Ada zat yang bertentangan. Kalau dari saya biar gizinya nggak terlalu nggak sering-sering diawetin kalau dari ini. Jadi biar gizinya itu tetap kalau sama pembuka sama kali nggak apa-apa. Ada yang ditanyakan lagi? Langsung BAB. Langsung berat BAB. Berapa kali BAB? Kadang isu kan makmum ya, moro-moro sedurung habis mami moro BAB. Selalu. Sorenya siangnya makan BAB lagi. Dia kadang BAB itu. Makanya mari kami nasi kunci BAB. Soalnya kalau itu kita memastikan ya karena apa itu tapi misalkan BAB-nya sehari 2 kali tidak apa-apa. Yang penting tidak cair. Enggak. Aku enggak jadi BAB. Iya, kita habis makan langsung dikeluarin itu nggak mungkin. Harus diterjemahkan dulu. Kalau kita dulu baru dikeluarkan. Nggak makan apa bisa dimakan itu langsung dikeluarin nggak
menghambat berat badan. Anak saya kan usianya masih 10, berat badannya 53. Nah kan besar sekali, akhirnya makanya itu tadi anaknya kan lahap semuanya, jadi saya harus memilah yang mana. Ya semuanya susu segala doyan. Makasih. Oh enggak suka anaknya manis. Nah coba itu. Itu memang yang harus dikurangi. Ya tapi kan yang pernah saya bilang tadi, kalau makan ayam kok bisa nggak pakai kulitnya. Oh iya, ya Dan lemaknya nggak semakin banyak. Terus diimbangi sama aktivitas Bu. Jadi adiknya ikut olahraga, ikut ibu bersih, nggak apa-apa. Biar ada aktivitas. ya memang cenderung pemalas dikit-dikit, apalagi ini kan BDR di rumah ya. Tambah berat badannya terus. Jadi harus diimbangi sama aktivitas fisiknya, harus olahraga, harus ini, itu bisa. Jadi makan proteinnya tadi, terus diimbangi sama aktivitas fisik, jadinya padat tapi nggak minder gitu loh Bu, tubuhnya. Emang ya apa wates gitu, tapi ya besarnya itu saya yang Itu aja, sering apa diajak aktivitas fisik. Oh iya iya. Sehari 15 menit dulu, besoknya tuh baru 5 menit, itu yang harus dibikinkan. Kampung ditanyakan lagi. Baik, itu saja dari kami Bu. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Kalau ada apa-apa bisa kontak kami Bu ya. Kalau butuh ada sosialisasi kembali, monggo, kita sangat senang berkumpul seperti ini. Jarang-jarang ya. Itu saja. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat berkumpul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali ya Bu. Senang sekali apa ngantuk sekali? Senang sekali. Hanya memasak. Oh nih, selanjutnya kan kita ada sesi foto bersama buat kenang-kenangan kita di RA, tahu teman Mbak Ita, dan juga buat kenang-kenangan di LKP, nggih. Nanti kita ada sesi foto bersama, jadi jangan beranjak dulu, nggih. Alhamdulillah materi parenting kesehatan sehari ini sangat bermanfaat sekali, nggih. Kadang orang tua yang nggak mau ribet seperti saya, wis susu gimana itu saya sampai buatan. Kadang nih masak mie beres tuh, bakso beres. Ternyata pemikiran seperti itu buatan saya. Ya kan dia dari itu lah ya. Kadang kan. Oh ya, bentar aja informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari sedikit saja, kemarin waktu pertemuan Jumat tadi kita sudah sampaikan bahwa bank organik ini akan kita rapikan, dalam artian setiap yang membawa sampah organik nanti harus ke data di kita. Kenapa? Soalnya kita akan terbitkan rekening BNI dan ATM-nya. Jadi yang gabung di bank organik itu diharapkan sudah terdaftar, dan nanti insya Allah ini dalam 1 atau 2 bulan nanti dengan ada ATM plus rekening. Ini biayanya berapa? Cuma 20.000. Dalam artian gini Bu, enaknya tabungan ini meskipun nabungnya di sini, ngambilnya dengan di ATM manapun BNI itu bisa. Terus kelebihannya tidak ada potongan sama sekali administrasi. Tidak ada. Jadi terus berikutnya lagi, umpama dengan pembukaan awal kan 20.000. Setelah itu waktu ada di BUVIA ada pembagian BPNT, jangan ambil langsung 20.000 semua, nggak apa-apa. Jadi enaknya tabungan ini tidak ada bahasanya dinonaktifkan kayak tabungan-tabungan yang lain. Nggak nabung apa-apa terus tidak bisa diisi atau apa, ini tetap aktif terus. Jadi di bank organik ini ketika jenengan mau nabung biasanya kan
ke Bank BNI harus ada ojeknya, terus ada biaya administrasi. Nah, biayanya semua ini lewat sampah tersebut. Jadi ketika jenengan nabung, nabungnya 1.000, nggak masalah, tapi harus sambil bawa sampah. Nah, itu konsekuensinya di sana. Jadi apa ini? Kalau ini semua murid kita sudah punya semua kartu ATM ini, di sini akan kita kasih foto anak tersebut. Kedepannya kita kepinginnya ngapunten ya yang peserta diklat ini di kita sampaikan. Ini nanti di kita akan ada kayak bazar makanan atau apa setiap bulan atau berapa minggu sekali. Anak-anak belinya pakai ATM gini. Jadi ini pembelajaran digital, uang digital itu akan kita sampaikan ke anak-anak. Meskipun umpama beli jajannya 250 rupiah umpama bisa langsung digeser. Kalau umpama pakai uang beneran kan nggak bisa Bu. Susutnya berapa? Nah itu harapannya kita. Makanya yang gabung di bank organik secepatnya daftar, kita kasihkan form. Yang diminta itu cuma foto KTP. Jadi KTP jenengan bawa yang asli kita foto sama nomor HP jenengan. Nanti kita proseskan. Nah kalau sudah difoto dan dapat 1 hari itu sudah bisa nabung meskipun belum ada ATM dan rekeningnya. Jadi ini fungsinya di samping memang benar kita kepingin aplikasi ke anak-anak tentang digital keuangan, juga bisa dengan manfaatkan dalam artian saya kepingin nabung, saya titipkan ke anak saya bisa. Limitnya tabungan ini 60 juta. Setelah itu baru masuk tabungan normal. Saya kira insya Allah itu sudah kita bisa laksanakan. Namun saya sampaikan ini soalnya terkait langkah bank organik ini setiap tahun kita, setiap bulan kita harus perbarui sistem-sistem apa yang harus kita perbaiki juga. Maksud Bu ya? Ya. Mau nabung sama sampah. Nabung. Nah, berhubung tujuannya ini kan edukasi pendidikan ke anak-anak juga. Jadi tujuannya itu namun bukan kita ngajarin ke anak-anak cuma nabung saja, membawa sampah dari rumah, pembiasaan naruh setelah sisa makanan di tempat sampah itu yang harus kita tanamkan juga. Ketika nabung plus bawa sampah atau bawa sampah saja tanpa nabung, tidak apa-apa. Yang penting bukan nabung saja. Ini untuk sementara masih belum. Tapi nanti setahap demi setahap nanti kita menuju ke sana. Tapi untuk awal ini sebagai biaya administrasi untuk nabung dan sebagainya. Soalnya ketika jenengan nabung kita terbitkan slipnya tabungan itu ada biayanya. Nah itu biaya kita tidak tarikan jenengan. Bentuk sampah ini sebagai tukarnya. Paham ya? Ada Bu, ada. Tapi nanti kita kalau sudah sama-sama membuat ini kita sepakatin sama-sama. Nanti insya Allah Bu Isna ada yang nampingi juga atau dengan saya juga. Nanti kita akan melaksanakan ini. Kenapa ini kita laksanakan? Setidaknya pembelajaran secara keseluruhan tentang sampah, tentang kekinian cara pembayaran itu tersampaikan di kita. Bapak ada yang boleh ditanyakan tentang Bapak tadi? Yang penting gini, ada punishment atau hukumannya. Ketika sampah yang dibawa ini ada yang tidak organik, secara otomatis kita tidak akan checklist dan itu langsung kita sita, tidak ada rekapannya. Soalnya masih banyak disampaikan ke kita, waduh, semua harus masuk. Jadi itu harapan kita, pembelajaran itu harus tetap kita sampaikan mana yang sampah organik, mana yang sampah anorganik. Jadi kita tetap bisa melaksanakan. Insya Allah nanti kita akan menuju suatu saat apa yang kita bawa, insya Allah kita bisa uangkan, tapi kita masih tetap berusaha. Mungkin itu aja dari kita. Yang penting kita berharap pembelajaran ini tetap berjalan. Apapun yang terkait program kita rutin, sama-sama kita bisa merespon dengan baik dan bisa bermanfaat untuk semua. Mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan dan jadi harapannya jenengan sedoyo bisa bergabung
isi foto dhisik kok angel ini. Kadang-kadangnya angel ini. Saya foto dulu Bunda. Foto dulu sebentar. Harapan kami tetap semuanya supaya bisa bergabung di Bank Organik dan nggih cek duwe ATM kabeh. Taman Banta itu ya taman kita ya. Semuanya ikut RA kalau teman. Pun saya kira cukup, kita masuk sesi berikutnya, sesi foto-foto, sesi selfie-selfie ya. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.